Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pembelajaran matematika untuk semester kedua ini ya. Kita sudah masuk limit. Nah, di limit kali ini kita akan membahas menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran dan menyederhanakan. Di mana sebelumnya kita telah bahas menyelesaikan limit dengan substitusi langsung. Jadi kita langsung masukkan nilai X-nya saja, kita ganti X-nya dengan pendekatan limitnya. Jadi misalnya X mendekati 3, kita ganti X-nya dengan 3 di sini. Jadi 3 kali 3 9 kurang 8 itu hasilnya 1. Nah, kapan kita menyelesaikan limit dengan cara memfaktorkan atau menyederhanakan? Yaitu jika kalau kita masukkan dengan cara substitusi langsung, maka nilai yang kita dapatkan adalah 0 per 0 atau bentuknya tak tentu. Maka harus kita faktorkan terlebih dahulu atau sederhanakan bentuknya. Contoh ya. Kita lihat contoh pertama. Nah, di sini kita tes limit X mendekati min 1, X kuadrat kurang X kurang 2 per X tambah 1. Coba kita masukkan, kita ganti X-nya dengan min 1. Jadi X kuadrat berarti min 1 kuadrat dikurang X-nya min 1 dikurang min 1 kurang 2 per X-nya min 1 tambah 1. Ini ya, min 1 tambah 1. Nah, min 1 kuadrat adalah 1. Karena min 1 kali min 1 jadi positif 1. Ini kalau min ketemu min, dia plus. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. 2 kurang 2 adalah 0. Di bawah min 1 ditambah 1 adalah 0. Bentuknya tak tentu atau 0 per 0. Makanya terlebih dahulu kita harus faktorkan. Nah, di pemfaktoran itu sendiri kalian sudah pelajari ya, dari SMP ini sudah diajarkan bagaimana cara memfaktorkan. Kita review kembali pemfaktoran. Lihat kalau yang seperti ini nilainya A, kalau X kuadratnya, B-nya yang X, C-nya konstanta. Jadi nilainya A adalah 1, B min 1, C min 2. Sehingga kita faktorkan dengan cara cari dua bilangan yang kalau kita jumlahkan dapat nilainya B, jadi min 1 ya. Kalau kita kalikan dia dapat nilainya C atau min 2. Misalnya nih angkanya, tapi trik soalnya kalau dia sudah ada misalnya di bawah ini X tambah 1, di atas kemungkinan besar akan ada simbol yang sama. Misalnya X tambah 1, di atasnya kemungkinan besar ada X tambah 1 untuk menghabiskan nilai ini ya. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau dijumlah dapat B, kalau dikali dapat C. Misalnya angka 1 dan min 2. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah min 2 adalah min 1. Nah, sesuai ya B-nya min 1. Sekarang 1 dikali min 2 adalah min 2. Dapat nilainya C min 2. Jadi nilainya adalah X tambah 1 kali X kurang 2. Nah, ini sudah sama. X tambah 1 per X tambah 1 itu hasilnya 1. Jadi coret saja ini. Yang bersisa adalah X kurang 2-nya. Nah, kalau sudah bersisa seperti ini, sudah sederhana, masukkan nilai pendekatan limitnya. Jadi min 1 dikurangi 2 itu adalah min 3. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat contoh ketiga. Ini ada kesalahan pengetikan ya. Ini di sini limitnya X mendekati 5. Oke? Nah, kalau kita masukkan 5 pangkat 2 atau 5 kali 5 itu sama dengan 25. 25 kurang 25 itu adalah 0. Sedangkan di bawah 5 kurang 5 juga 0, 0 per 0.
sehingga kita harus faktorkan. Nah, nilai A-nya di sini 1. Nilai B-nya 0 karena tidak ada yang simbol X di sini. Jadi di sini 0. Kemudian konstantanya yang tidak punya variabel ini adalah min 25. C-nya min 25. Nah, bilangan itu adalah min 5 dan 5. Mengapa? Karena kalau kita jumlahkan min 5 tambah 5 hasilnya 0. Kemudian kalau kita kalikan min 5 tambah 5 itu min 25. Sesuai ya? Atau kita bisa kali-kali silang begini untuk menguji. X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali positif 5, 5X. Min 5 lagi kali X, min 5X. Jadi tadi sudah positif 5X kurang 5X itu habis ya. Jadi sisa min 5 kali 5 itu min 25. Nah, ini sudah ada yang sama lagi. X kurang 5-nya kita coret. Sisa X tambah 5. Tadi di sini limitnya 5. Sehingga kita kalau masukkan 5 tambah 5 itu hasilnya adalah 10. Oke? Nah, kita pertajam lagi di cara pemfaktoran. Contoh lain lagi supaya lebih paham. Misalnya X kuadrat kurang 4. A-nya kan 1. B-nya karena ada yang tidak punya variabel X yang berpangkat 1, berarti B-nya adalah 0. C-nya adalah min 4. Ya, dari sini. Ambil tanda di depannya juga. Nah, kalau kita jumlahkan menghasilkan B, B-nya kan 0. Kalau kita kalikan itu menghasilkan C. Itu adalah min 4. Bilangan apa itu? Adalah bilangan min 2 dan 2. Kalau kita jumlah min 2 tambah 2 itu 0. Kalau kita kalikan min 2 kali 2 itu adalah min 4. Jadi hasil pemfaktorannya adalah, karena di sini satunya min, satunya positif, berarti X kurang 2 kali X tambah 2. Contoh lain lagi, misalnya X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nilai A-nya 1. B-nya yang ini, variabel X, pangkat 1. B-nya adalah 6. C-nya adalah 8. Nah, kalau dijumlah, dia akan menghasilkan 6. Kalau dikali dia menghasilkan 8. Bilangan itu adalah 2 dan 4. Karena kalau kita jumlah 2 tambah 4 6. Kalau kita kalikan 2 kali 4 8. Nah, persamaannya seperti ini. Karena dia sama-sama positif, jadi kita masukkan X tambah 2 kali X tambah 4. Oke. Nah, untuk latihan di pertemuan ini, silahkan kalian coba kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Ya, jadi ibu maunya kalian masukkan dulu dengan substitusi langsung. Misalnya, ganti X-nya dengan 2 pangkat 2, 4 kurang 4, itu kan 0. Di bawah juga berapa? Apakah dia 0 per 0? Nah, jika dia 0 per 0, silahkan kalian faktorkan. Tapi kalau tidak, ya sampai di situ saja. Oke ya. Selamat bekerja. Seperti biasa silahkan kirimkan hasilnya ke WA pribadi Ibu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.